Oke, kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan dengan tema pernikahan antar agama dan pernikahan wanita hamil. Kita mulai dari topik yang pertama, seputar pernikahan beda agama. Jadi posisi agama Islam itu tidak menutup rapat, tapi juga tidak membuka lebar. Maksudnya pernikahan beda agama itu tidak ditutup rapat karena kalau prianya Muslim, wanitanya ahli kitab itu masih mungkin, hanya tidak dilarang. Kita bicara fikih dulu ya, belum bicara hukum di Indonesia. Kita bicara fikih atau tafsir lah. Jadi tidak ditutup rapat. Tapi kalau wanitanya yang muslimah, prianya non-muslim, memang ditutup rapat. Nah kadang-kadang aktivis perempuan biasa, nggeri rodo bedo, mesti dikritik kan gitu kan. Dianggap kurang adil. Padahal nanti kalau kita bicara hikmah, reasoning ya masih nyambung. Nah sebelum jauh-jauh kita bicara, coba kita lihat surat Al-Maidah ayat 5 ya. Ini sedikit banyak ada kaitannya dengan pernikahan beda agama, khususnya menikahi wanita ahli kitab. Kalau mendengar istilah wanita ahli kitab itu bayanganmu aja wong wedok sing suwe ning pesantren iso pinter maca kitab kuning. Wanita ahli kitab itu maksudnya bukan itu. Wanita ahli kitab itu wanita yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi Nasrani itu disebut ahli kitab. Jadi bayanganmu ahli kitab ya aja pinter maca kitab kuning bukan itu. Nah, surat Al-Maidah ayat 5 ini ada kaitannya dengan pernikahan menikahi wanita ahli kitab. Di sini cukup jelas. Sehingga tidak aneh kalau mayoritas ulama memahami menikahi wanita ahli kitab itu boleh dengan syarat wanita baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Apa yang baik-baik itu contohnya? Wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum. Makanan orang-orang yang diberi kitab itu halal untukmu. Wa ta'amukum khillul lahum, dan makananmu, mu di sini orang beriman, orang Islam, khillul lahum, juga halal bagi mereka. Nah, ini ya, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan. Sampai di sini dulu ya. Nah, termasuk yang dihalalkan adalah menikahi wanita baik-baik dari wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang baik dari orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu. Ini cukup jelas secara mantuk, jelas dihalalkan. Syaratnya wanita baik-baik. Syaratnya apa lagi? Idza ataitumuhunna ujurahunna, dengan syarat kau berikan maharnya. Bayar mahar, ora gratisan. Gitu ya. Terus juga niatnya apa? Muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan. Dengan syarat juga, dengan maksud untuk menikahinya. Bukan dengan maksud untuk berzina, dan juga bukan maksud untuk menjadikan gundik-gundik atau wanita piaraan. Jadi niatnya itu untuk dinikahi, bukan untuk dizinai atau untuk dijadikan istri piaraan. Maksudnya ya gendaan kalau orang Jawa ngarani ya. Jadi ayat ini cukup jelas ya. Wanita ahli kitab yang baik-baik itu termasuk yang dihalalkan. Sehingga jumhur ulama berpendapat masih boleh.
Walaupun bolehnya, yo lihat sikon kadang-kadang, Mbak. Lihat sikon maksudnya lihat manfaat madorot. Karena tidak selalu manfaatnya ada atau lebih besar. Karena bisa jadi justru madorotnya yang lebih besar. Maka dari itu bolehnya menjadi boleh dalam tanda petik. Artinya bisa jadi makruh. Artinya dinaikkan dari boleh menjadi makruh. Kurang disukai. Bahkan tidak menutup kemungkinan dihukumi haram atau terlarang. Nah, MUI dan juga kompilasi hukum Islam akhirnya cenderung pada hukum menutup satu dzariah. Ditutup itu maksudnya wis ra entuk sisan we. Nah, jadi MUI kompilasi hukum Islam menutup rapat pernikahan antar agama termasuk dengan ahli kitab juga tidak boleh. Tapi itu sebenarnya karena faktor lain. Tapi kalau bicara hukum asli sebenarnya boleh. Walaupun bolehnya bisa dinaikkan menjadi makruh, bahkan bisa dinaikkan menjadi haram. Karena bagaimana juga kurang ideal. Ya idealnya sesama mukmin, sama muslim. Kalau dengan non muslim secara umum ya kurang ideal. Minimal ya tidak recommended lah kira-kira itu. Paling tidak di negara kita dianggap seperti itu. Tapi kalau teman-teman kita, saudara kita muslim yang tinggal di negara mayoritas non-muslim, misalnya dia tinggal di Jerman misalnya, di Inggris atau di Prancis, di mana mayoritas adalah nyun sewu misalnya orang Kristen, ya ayat ini bisa saja diberlakukan, maksudnya boleh. Gitu. Tapi tentu dengan catatan, ya iman prianya lebih kokoh, lebih kuat. Harapannya apa? Harapannya dia bisa menarik istrinya ke agamanya, minimal dia tidak terpengaruh ke agama istrinya. Itu kalau imannya lebih kuat. Tapi kalau laki-lakinya imannya lebih kuat, bisa jadi malah dia yang terpengaruh istrinya. Nah kalau ditanya, Pak apa hikmahnya Pak kok kalau pria muslim boleh menikahi wanita ahli kitab? Tapi kalau wanita muslim kok tidak boleh menikah dengan pria ahli kitab? Ya kita kembali ke pengaruh secara umum. Secara umum dalam kehidupan keluarga, laki-laki lebih dominan. Secara umum ya, tidak melihat secara kasus per kasus. Kalau laki-lakinya lebih dominan, lebih kuat, ya harapannya tadi istrinya ikut suami. Bayangkan kalau wanitanya muslimah, suaminya non-muslim. Kalau suaminya lebih kuat, ya istrinya malah bisa yang murtad. Tidak aman maksudnya. Tidak aman. Termasuk alasan lain begini, Mbak. Kalau muslim punya istri ahli kitab, dalam agama kita tidak boleh memaksa orang lain pindah agama. Ajaran agama kita kan jelas dalam Al-Quran. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama. Itu Allah yang berfirman. Memaksa orang masuk Islam itu tidak boleh. Ngancam tidak boleh. Kalau orang mau masuk Islam, sukarela saja. Sadaran saja. Tapi maksa tidak boleh. Jadi misalnya suaminya muslim, istrinya ahli kitab, suaminya tidak boleh memaksa istrinya masuk Islam. Memaksa tidak boleh. Tapi kalau mempengaruhi boleh. Mempengaruhi ya. Membujuk boleh, membujuk. Tapi kalau memaksa tidak boleh. Dan sikap kita kepada agama atau nabinya dia, muslim mengakui. Hanya orang Islam itu mengakui kenabian Nabi Musa. Mengakui kenabian Nabi Isa. Kita menghormati, mengakui, mengimani. Tapi nyun sewu, Yahudi tidak mengakui Nabi Muhammad. Nasrani tidak mengakui Nabi Muhammad. Nah, kalau tidak mengakui itu berpotensi apa? Maksa. Artinya gini, Pak. Kalau perempuannya istrinya itu muslimah, suaminya ahli kitab tadi, besar kemungkinan suaminya akan memaksa. Berbeda kalau suaminya yang muslim, istrinya ahli kitab. Secara teologis kita dilarang memaksa orang. Artinya cukup terlindungi, cukup aman maksudnya begitu. Dan dalam sejarah itu bisa dibuktikan sikap orang Islam ketika menaklukkan Baitul Maqdis
dengan sikap tentara salib ketika mereka menguasai Baitul Maqdis. 180 derajat bertolak belakang. Sultan Salahuddin ketika menaklukkan Baitul Maqdis tidak pernah maksa, orang Kristen kamu masuk Islam, tidak berani, tidak mau, bahkan dijamin. Kalian tetap tinggal di sini, boleh, saya lindungi, beribadah sesuai agama Islam, boleh, kami lindungi. Tapi hal itu tidak berlaku ketika tentara salib menguasai Baitul Maqdis. Orang Islam sikat. Sama seperti yang terjadi di Andalusia, Spanyol. Andalusia dulu ya. Nah, orang Islam di sana habis. Kenapa habis? Pilihannya hanya dua, masuk Kristen atau minggat atau dibunuh. Masuk Kristen, minggat, dibunuh. Pilihan yang sama-sama tidak enak semua. Makanya habis. Islam di Spanyol habis. Karena boleh dibilang kayak kurang toleransi kira-kira itu. Kalau kita tidak hanya gembar-gembor, dibuktikan kita tidak pernah memaksakan orang, apalagi sampai membunuh supaya masuk agama Islam. Tidak. Tapi terjadi peperangan, Pak. Lah, kalau peperangan itu kan memang sama-sama siap perang. Beda lagi, Mas. Orang sudah tidak berdaya dengan orang perang beda. Orang sudah kalah kan tidak berdaya. Mau dibunuh, mau dianu ya mudah saja. Orang sudah tidak berdaya. Tapi kalau orang dalam suasana perang sama-sama masih punya kekuatan, ya tentu ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kalah, yang jelas tidak dipaksa masuk Islam, paling hanya bayar jizyah saja, kayak upeti atau pajak itu aja. Tapi tidak dipaksa, apalagi sampai dibunuh karena tidak mau masuk Islam, tidak ada sejarahnya. Jadi begitu ya. Jadi ini ya alasannya ya, kenapa kok masih membolehkan pakai ayat ini. Tapi tentu tidak semua ulama membolehkan. Karena sebagian ulama juga membaca atau mengaitkan dengan ayat ini. Nah, ayat ini melarang menikahi wanita musyrik sampai beriman. Bahkan menikahi wanita beriman yang walaupun misalnya jelek atau hanya dari budak, masih lebih baik daripada menikahi wanita musyrikah walaupun cantik, walaupun menggiurkan. Bisa dilihat dalam Al-Baqarah ayat 221. Wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Bahkan budak yang beriman jauh lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menggiurkan, menarik untukmu. Nah, sekarang masalahnya wanita ahli kitab itu masuk musyrik apa enggak? Kan ada diskusi lagi nih. Wanita ahli kitab itu termasuk musyrik enggak itu? Tentu akan banyak yang mengatakan musyrik. Kenapa musyrik? Karena percaya Tuhan punya anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Orang Kristen juga begitu, meyakini ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Nah, sebagian ulama memahami, ini musyrik juga. Berarti kena larangan ayat ini. Karena dianggap musyrik, berarti tidak halal. Nah, sebagian kecil ulama, diantaranya Ibnu Umar, berpendapat tidak halal. Karena mengaitkan dengan ayat ini. Nah, itu. Sebaliknya juga, jangan kau nikahkan putri-putrimu dengan pria-pria musyrik sampai mereka beriman. Itu. Alasannya apa? Kalau kamu nikahkan dengan non-muslim, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Orang-orang musyrik itu mengajak kamu ke neraka. Sementara Allah mengajak atau menuntun kamu ke surga, wal maghfirah dan ampunan. Bi'idnihi dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnas la'allahum yatadzakkarun, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya, maksudnya syariatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Jadi membaca Al-Maidah ayat 5 dengan Al-Baqarah 221 itu harus dikonekkan ya, dikorelasikan, dimunasabahkan. Bagi ulama yang mengaitkan dengan ini seperti Ibnu Umar, kesimpulannya
ya ahli kitab pun juga musyrik. Hanya tidak halal juga. Tapi jumhur dengan dasar Al-Maidah 5 tadi berkeyakinan walaupun musyrik tetap ada pengkhususan, kira-kira begitulah. Walaupun sama-sama musyrik masih ada pengkhususan yang lain, kira-kira gitu. Nah, kalau wanita tidak boleh menikah dengan pria non-muslim, dari mana Pak kesimpulannya? Nah, lihat surat Al-Mumtahanah ayat 10. Al-Mumtahanah ayat 10 pada kata kunci ini ya. Ini ada kata-kata ini. Wahai orang yang beriman, jika datang kepadamu wanita-wanita mukmin berhijrah, famtakhinuhunna, maka ujilah. Allahu a'lamu bi imanihina, Allah yang lebih tahu dengan iman mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minat, kalau kalian tahu dia itu betul-betul wanita mukmin, fala tarji'uhunna ilal kufar, maka jangan kalian kembalikan kepada suami-suaminya yang kafir, pada keluarganya yang kafir, kepada negerinya yang kafir tadi. Nah, di sini ada penegasan ya. Lahunna hillul lahum walahum yakhilluna lahunna. Karena wanita-wanita mukmin itu tidak halal, ada kata-kata la ya. Tidak halal bagi wanita itu dengan suaminya yang masih kafir tadi. Dan suaminya yang masih kafir juga tidak halal bagi wanita-wanita yang sudah mukmin. Di sini juga cukup jelas ya. Lahunna hillul lahum. Wanita-wanita mukmin tadi tidak halal buat suaminya yang masih kafir. Makanya harus dibalik. Kan ada wanita sudah beriman, suaminya belum. Wanitanya hijrah ke Madinah. Setelah diketahui, Allah berfirman, jangan dikembalikan lagi ke Mekah, jangan dikembalikan ke suaminya. Kenapa tidak halal? Hanya ayat ini sudah cukup terang. Jadi wanita mukmin tidak halal menikah dengan pria non-muslim. Tidak ada pengecualian. Termasuk ahli kitab tidak berlaku. Makanya jangan ditawar. Berani menawar ya resikonya dunia akhirat. Jadi tidak halal, Mbak ya. Nah, sekarang kita masuk ke kompilasi hukum Islam. Tadi kan boleh dibilang fikihnya ya. Sekarang kita coba masuk ke kompilasi hukum Islam. Nah, tinjauan fatwa MUI dulu ya. Fatwa MUI nomor 5 garing Kep garing Munas 2 garing MUI garing 1986 menyatakan perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim adalah haram hukumnya. Pakai bahasa haram. Hanya dilarang. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Padha wae. Jadi kalau MUI ditutup rapat. Ditutup rapat. Kalau fikih tadi kan masih agak memberi celah ya. Dengan wanita ahli kitab. Kalau MUI tutup rapat wae. Nah, itu. Sekarang KHI. Pasal 40 KHI. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Pada poin C tertulis seorang wanita yang tidak beragama Islam. Juga pasal 44 seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Jadi fatwa MUI dengan KHI selaras, ditutup rapat. Perainto. Nah sekarang kalau kembali ke undang-undang perkawinan bagaimana Pak? Nah, kita lihat pasal 2 undang-undang perkawinan. Perkawinan yang dinyatakan sah itu syaratnya apa? Ternyata dikembalikan ke hukum agama masing-masing. Artinya kalau hukum agamanya melarang, berarti pernikahan antar agama tidak boleh atau tidak sah. Karena definisi perkawinan sah itu adalah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Jadi kalau misalnya hukum Islam mengatakan tidak sah, ya tidak sah menurut undang-undang. Lah kok nekat Pak? Ya nekat tanggung sendiri. Orang gugu. Ya, nekat tanggung sendiri. Tapi kok ada yang bisa nikah Pak di luar negeri? Ya kan di luar negeri. Di sini kan tidak dilayani. Nah kemarin sempat ada yang minta izin ke pengadilan negeri. Minta kayak dikukuhkan atau diakui itu ya. Nah setelah itu disusul dengan SEMA. Tidak boleh. Ini pengadilan negeri tidak boleh memberi izin perkawinan beda agama. Karena bisa dipahami dikira ngesahkin. Jadi hukum yang terbaru tetap tidak boleh. Nah, kalau kita amati di masyarakat, yang banyak terjadi sebenarnya bukan perkawinan beda agama. Yang terjadi itu kebanyakan adalah pasangan beda agama. Maksudnya pasangan beda agama ini, ketika menikah, mesti satu agama, Mbak. Walaupun hanya pura-pura aja. Gunyasati maksudnya, rekayasa. Setelah mendapat surat nikah, setelah diberkati atau mendapat surat, salah satu pasangannya kembali ke agamanya semula dan tetap merasa jadi suami istri sampai beranak pinak. Itu yang saya maksud yang terjadi sebenarnya pasangan beda agama. Karena ketika menikah dulu satu agama. Dan itu banyak. Kenapa banyak? Ya ngakali, Mbak. Ada pasangan mungkin sudah cinta mati, tidak bisa dipisahkan. Tapi juga masing-masing kalau pindah agama mungkin juga sebenarnya berat, karena keyakinan juga sulit ditukar. Mungkin yang perempuan masih bertahan, laki-lakinya juga bertahan. Tapi nak orang ngalah salah siji, orang dilayani misalnya di KUA. Atau mungkin di gereja. Akhirnya salah siji ngalah. Ngalah itu bisa jadi hanya pura-pura aja. Dan yang laki-laki pura-pura syahadat di hadapan KUA. Karena sudah syahadat dianggap sudah Islam. Setelah itu bisa nikah atau dinikahkan, dicatat maksudnya. Seminggu 2 minggu sudah punya surat nikah, kembali lagi ke agamanya. Tapi tetap merasa jadi suami istri. Ya sudah. Itu yang banyak terjadi seperti itu. Ada juga yang menikah dua kali, Pak. Ada juga yang menikah 2 kali. Contohnya tadi nikah secara Islam, dapat surat nikah, 2-3 bulan kemudian nikah lagi, diberkati di gereja, pemberkatan di gereja. Tentu juga diasumsikan perempuannya masuk Kristen. Jadi perempuannya dianggap masuk Kristen, tapi ketika akad nikah masih pakai jilbab. Makanya viral. Beberapa waktu yang lalu kan ada pengantin wanitanya berjilbab tapi melakukan pemberkatan di gereja. Ya, bisa jadi kasusnya seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Termasuk juga kemarin juga viral, ada pengantin perempuannya mungkin muslimah, keluarganya muslim, ibunya juga pakai jilbab, ikut menjadi saksi apa memberkahi, apa merestui, itu viral juga. Dan yang seperti itu agak banyak, ya. Agak banyak. Jadi ini ya duduk perkaranya seperti itu. Nah sekarang apa plus minus pernikahan beda agama? Ya plusnya mungkin sedikit aja ya. Mungkin agak cocok untuk masyarakat yang plural, majemuk. Artinya tingkat keragamannya tinggi. Mungkin agak sulit menghindari ya. Kalau imbang maksudnya itu loh, Pak. Misalnya antara agama itu imbang. Kalau di sini kan mayoritas muslim. Non-muslimnya kan kecil. Tapi minusnya tentu lebih banyak. Misalnya apa ini ya? Ada tembok besar, penghalang, keharmonisan yang sewaktu-waktu bisa muncul atau meledak. Tembok besar itu contohnya apa? Ya kalau sudah menyangkut masalah akidah ibadah, Pak. Tentu kalau agamanya kuat ya, kecuali kalau yang kita bicarakan agamanya orang kuat kabeh, mungkin tidak terlalu masalah, orang taat kok. Yang saya ceritakan kalau agamanya sama-sama taat, sama-sama kuat. Contoh nyun sewu ya. Kita kan tidak tahu persis. Tidak tahu persis. Saya juga tidak tahu persis karena saya tidak mempelajari syariat Kristen. Misalnya kamu muslimah, suamimu nyun sewu misalnya Kristen.
Misalnya kamu nyun sewu ya, ini hanya contoh ya. Kamu sedang haid misalnya. Terus suamimu minta dilayani. Kan bertentangan secara keyakinan, ya enggak? Kamu sebagai wanita muslimah berkeyakinan haram hukumnya kalau sedang haid berhubungan intim. Tapi apa suamimu punya syariat seperti itu? Yang ada di kepalanya kan halal semua misalnya itu. Orang peduli tanggal merah, ireng, hijau, karepe ireng kabeh. Orang no merah-merahan, tabrak wae itu. Lah kowe nolak, suamimu ngesuk, lah nek dipaksa piye? Akhirnya kayak terjadi perkosaan dalam keluarga ya. Loh, itu bayangke wae lah, orang sang kelakoni bayangke wae. Aku membayangke. Kalau misalnya terjadi tadi istrinya muslimah, suaminya non muslim, apa kenal syariat seperti itu? Belum nifas, lebih lama lagi. Apa dia agamanya mengajarkan kalau nifas tidak boleh campur? Belum tentu gitu maksudnya itu. Belum tentu. Itu. Terus apakah juga kenal mandi junub misalnya? Apa ada syariat agama lain mandi junub? Artinya harus mandi dulu kalau habis anu. Nah, itu baru yang kayak gitu. Belum kalau kamu Ramadan, istrinya puasa, suaminya ndak. Terus sama juga minta dilayani, pengen berhubungan intim, awan-awan. Menurut keyakinan istrinya batal. Menurut keyakinan suaminya, aku raposo. Maksudnya potensi gebret mergo keyakinan gitu loh, Mbak. Cukup besar. Belum kalau kue dihalang-halangi misalnya. Kamu mau naik haji misalnya. Haji kan agak lama ya, 40 hari. Kalau suami murah setuju ya, bisa rame. Atau keinginanmu dibelokke. Kowe ngejak umroh kan ra mungkin bojomu mbok jak umroh. Agamanya beda, ya enggak? Tapi sebaliknya, keinginanmu umroh bisa jadi dihalang-halangi. Dek, apa ora usah umroh? Ngopo ora usah umroh? Aku ora iso melu. Ben aku iso melu, danane umroh ora usah nggo umroh tapi nggo ning Korea wae. Ben aku iso melu. Akhirnya kowe ora ngibadah, plesir tok. Nah, kayak gitu itu bayangke wae. Belum rebutan anak nanti. Arep mbok tarik bapaknya apa ibuke, agamane maksudnya. Anaknya yang melasa. Melu pake apa melu mboke. Nak Jumat dijak Jumatan tapi nak Minggu dijak gereja. Neng masjid ya ketok, neng gereja ya ketok. Duh. Anaknya bingung. Termasuk nak anaknya mati, rebutan meneh, Mas. Arep dirumat cara Islam apa cara Kristen. Bisa saja terjadi kan? Bingung meneh. Misalnya anaknya siji, wis SMA, mati, rebutan meneh kuwi. Kata ibune, arep tak rumat cara Islam, kata bapake, arep tak rumat cara Kristen. Gending-gendingan meneh. Bayangke angel. Bayangke angel, Mas. Belum nak poso-poso. Kalau sekarang dibalik ya, suaminya yang muslim, istrinya yang non muslim misalnya. Poso-poso. Apa gelem masake nggo sahur misalnya? Apa gelem masake nggo buka? Hanya belum tentu mau loh. Apa meneh sahur kan abot. Jam-jam semono tangi kan bagi non muslim kan abot, Pak. Bisa jadi suaminya bilang, "Dek, nanti malam pertama Ramadan, tolong gue bengi aku dimasake sahur ya." Bisa jadi istrimu jawab, "Sing poso kowe kok sing repot aku." Ngono bisa. Bisa saja ganggu wong turu. Nah, bagi orang yang tidak punya keyakinan, tangi jam-jam telu ya wegah, Pak. Nah, makanya ada tembok penghalang besar. Termasuk anak ya, anak bingung Pak melu sapa? Repotnya iki nak terus apatis sih ora melu kabeh. Islam ya ora melu, Kristen ya ora melu, malah agamane ora cetha malah gitu. Jadi seperti itu. Oke, itu yang perkawinan beda agama.